Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rakyat-rakyatku yang saya cintai. Nah, kita kembali di sore ini di channel Pak Kumis, di channel saya sendiri. Nah, kali ini saya akan membahas Bahas apa ya? pakan alternatif yang sering jadi pertanyaan. Apa pakan alternatif ikan lele? Nah, yang pertama, mengapa kita harus menggunakan pakan alternatif dan pakan alternatif apa yang harus kita berikan dan yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Kita bahas kali ini di channel saya. Istirahat tekan balas Nah, yang pertama, pakan alternatif yang bisa dijangkau adalah daun pepaya. Mengapa kita harus menggunakan daun pepaya? Yang pertama, daun pepaya itu kita bisa dapatkan secara gratis. Ingat, gratis ya, gratis. Dan bisa ditanam juga di iklim apapun. Pepayanya juga bisa kita makan ya. Kita daunnya berikan ke lele, san sayang kalau dibiarkan begitu saja. Nah, yang kedua adalah daun talas. Mengapa harus daun talas? Karena daun talas dan daun pepaya itu mengandung protein nabati. Ada protein itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama protein hewani dan protein nabati. Lele dan manusia itu sama membutuhkan protein. Nah, protein hewani, contoh protein hewaninya ya daging dan telur ya. Itu protein, kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Nah, terus di protein nabatinya itu di daun gedang sama di daun pepaya sama daun talas. Nah, mengapa kita harus menggunakan pakan alternatif? Yang pertama, kita harus meminimalisir biaya. Ya dong. Jangan sampai pengeluaran kita terus pengeluaran, sedangkan pemasukan kita tidak sebanding sama pengeluaran kita. Nah, itu yang menyebabkan banyak petani-petani lele ya minimalnya monoton lah. Penghasilan segitu. Dan yang kita khawatirkan kematian banyak dan pasti bangkar atau bangkrut ya. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, kita harus meminimalisir itu dengan menghemat biaya keluar. Dengan apa? Yaitu dengan pakan alternatif. Pakan alternatif juga bisa diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Yang pertama, pakan alternatif itu bisa diberikan sejak umur lele sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Itu boleh diberikan pakan alternatif berupa daun pepaya dan daun talas. Nah, terus apa Pak Kumis? Pakan alternatif yang hewaninya. Ya, pakan alternatif yang hewaninya bermacam-macam. Ada yang menggunakan telur afkir atau telur yang gagal menetas. Saya juga sering menggunakan telur afkir. Terus bagaimana cara pemberian telur afkir itu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering saya temui ya di grup penetasan petelur sama di grup-grup ikan lele. Nah, cara penanganannya telur afkir yang pertama direbus dulu telur afkirnya. Kan telur afkir itu kalau direbus ya diremes aja, gak perlu dicincang ya, diremes aja. Sekeras-kerasnya telur, sekeras apa sih, gak sekeras batu kan. Nah, diremes, berikan ke lele lahap. Itu betul lele lahap, saya coba sendiri lele lahap. Tapi airnya bau, ya baunya juga kalau dicium gini bau. Kalau biasa-biasa mah enggak bau, tapi airnya emang bau, tapi gak berpengaruh ke kesehatan ikan lele. Nah, itu pakan alternatif hewani yang pertama. Nah, yang kedua bisa pakai ayam tiren. Nah, ayam tiren ini sering bisa didapatkan di peternak ayam. Nah, ayam tiren yang sudah mati itu direbus dulu, terus cincang, berikan ke lele. Emang lele tidak lahap, tapi besarnya jadi lele itu cepat besar dan tekstur dagingnya itu gurih kalau pakai ayam tiren. Nah, pakan alternatif yang ketiga yaitu sosis basi, sosis apalah, sosis sapi maupun sosis ayam juga sama, tapi tidak mempengaruhi ke besar sama tidak mempengaruhi ke air. Soalnya kenapa? Proteinnya itu sedikit, hanya 30% kalau sosis. Nah, kalau proteinnya besar ini yang dua tadi, ayam tiren sama telur afkir. Nah, itu semua sudah saya gunakan sendiri dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, seperti itu. Itu pakan alternatif protein hewani dan protein nabatinya. Seperti itu ya kawan-kawan sekalian. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.
dan bagikan ke teman-teman kalian. Ya, saya di sini hanya berbagi ilmu saja. Tidak ada maksud kesombongan atau apa. Saya hanya berbagi ilmu. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyatku tercinta.